Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan update terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu pendaftaran P3K tahun 2024. Honorer bodong, nasib tenaga honorer yang tercecer, pedagang pasar menjadi ASN P3K. Untuk mengetahui lebih jelas, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menjelang pendaftaran P3K 2024 yang belum jelas kapan akan dibuka, isi honorer bodong dan yang tidak masuk database BKN alias tercecer kembali mengemuka. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah selesai melakukan verifikasi dan validasi 1,7 juta tenaga honorer. Hasil verifikasi dan validasi, tidak semua honorer memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sebagaimana Surat Edaran Nomor B/ISII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Tidak memenuhi kriteria, kata Suharmen, bukan berarti masuk kategori sebagai honorer bodong. Mungkin tenaga non-ASN ini bukan bodong ya, tapi tidak sesuai kriteria, kata Deputi Suharmen kepada JPNN Jumat 9 Agustus 2024. Sayangnya, Suharmen gak menyebutkan jumlah honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Alasannya, kewenangan menyebutkan jumlah honorer gagal verbal menjadi ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Apapun sebutannya, apakah bodong atau tidak memenuhi kriteria, nasibnya sama, yaitu tidak masuk daftar pengangkatan menjadi P3K. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada 13 September 2023, Menpan RB menjelaskan audit data honorer dilakukan secara menyeluruh, bukan acak. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong, pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama atau disalib, kata Menpan RB. Lebih lanjut dia mengatakan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi. Data yang gak benar otomatis gugur, tegas Menpan RB saat itu. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera juga kencang bicara soal data honorer. Dia memperjuangkan nasib honorer tercecer. Mardani Alisera mendesak pemerintah pusat mempercepat
pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Terlebih, kata Mardhani Ali, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar atau tidak masuk database BKN memiliki masa kerja cukup panjang. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, kata Mardhani. Selanjutnya kami infokan mengenai pedagang pasar yang menjadi P3K. Saat raker dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB, BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN di Senayan, Rabu 12 Juni 2024, anggota Komisi 2 DPR RI, Kamran Mokhtar Padomi, mengingatkan pentingnya validasi data honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Politikus dari Partai Nasdem tersebut mengingatkan pemerintah agar menutup celah yang bisa menjadi peluang terjadinya manipulasi data honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024. Dia menyoroti peran penting operator yang mengurus data honorer. Menurutnya, operator bisa menghapus data honorer yang sudah lama mengabdi diganti dengan honorer baru. Operator sangat penting. Dia bisa mengganti dapodik, diganti orang baru, kata Kamran saat itu. Menurutnya, kecurangan seperti itu bisa terjadi karena ada peran penguasa di daerah. Yang tereliminasi itu biasanya anak-anak petani yang tidak punya akses dengan penguasa di daerah, kata Kamran sambil mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi anggota DPRD sehingga paham masalah-masalah terkait pengangkatan honorer menjadi ASN. Kamran berharap kasus-kasus manipulasi data honorer jangan sampai terjadi lagi pada seleksi P3K 2024. Dia bercerita pernah ada kasus seorang pedagang pasar yang tidak pernah menjadi tenaga honorer tiba-tiba diangkat menjadi ASN. Orang jualan di pasar tidak pernah menjadi honorer tiba-tiba menjadi pegawai karena ada tingkat akses dengan penguasa. Yang seperti ini jangan terjadi lagi, cetus mantan anggota DPRD Kabupaten Bolang, Mongondo itu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih pada Januari 2022 juga mengungkapkan merasa khawatir melihat amburadulnya data honorer. Bagaimana tidak, masing-masing instansi mempunyai data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidik atau dapodik. Kemenak menyediakan sistem informasi dan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama atau Simatika. BKN memiliki database honorer K2. Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi, validasi atau verbal, paling tidak selama 8 tahun terakhir. Dari sekian data itu, hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci. Sementara instansi lain datanya masih harus terus berubah setiap saat ada penambahan honorer. Pemerintah harus memastikan siapa honorer yang benar-benar tercecer, yang karena suatu hal tidak terdata di BKN pada 2022.
Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Tenaga Honorer Kependidikan Herlambang Susanto mengatakan bahwa tenaga non-ASN yang tidak masuk pendataan BKN bukan berarti bodong atau siluman. Namun, saat pendataan berlangsung, beberapa jenis jabatan tidak masuk lantaran pemahaman setiap daerah berbeda-beda. Bagaimana semua honorer bisa masuk database BKN? Pemda saja tidak pernah dengan kriteria yang tertuang dalam surat edaran nomor B/I SII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Kata Herlambang kepada jpnn.com Senin 12 Agustus 2024. Jika benar tercecer, padahal sudah lama mengabdi dan rela menerima honor seadanya, maka menjadi hak yang bersangkutan itu diangkat menjadi P3K 2024. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai update terbaru soal seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.